Pemirsa, penangkapan 4 hakim menjadi tersangka suap vonis lepas terhadap 3 koperasi menjadi terdakwa korupsi minyak goreng menambah kelam catatan bagi kalangan wakil Tuhan yang terlibat kasus korupsi atau suap. Apakah benar godaan suap lembaga peradilan kerap dialami oleh para hakim? Kita tanyakan langsung meminta perspektif dari Kang Asep Iriawan, mantan hakim yang juga pakar hukum pidana. Selamat malam, Kang Asep. Maaf lahir batin sebelumnya. Sehat selalu, semangat terus. Kang Asep, Halo? mohon maaf, belum terdengar jelas. Halo? Halo, udah jelas belum? Oke, Kang Asep, Udah maksimal, hakim kembali terjerat kasus rasuah. Respon Anda seperti apa? Ya, suara saya udah jelas ya, suara saya udah jelas. Suara saya udah jelas belum? Sudah jelas, tapi bisa dilanjutkan dulu, nggak apa-apa, Kang Asep. Oke, ya. Terjerat itu emang sudah watak tabiat. Mereka yang tidak pernah mau tobat. Tuyul-tuyul ini memang sejak dulu pemain. Cuman sayang, Mahkamah Agung kenapa menempatkan tuyul-tuyul 4 orang itu. Mereka itu kan ada ikatan-ikatan ya emosional, ya entah kedaerahan, entah kealumnian, entah karena bekas anak buah, ditempatkan. Mereka kayak obat nyamuk, muter-muter di Jakarta. Dan mereka ternyata kenal baik dengan para penyuap-penyuap si M nama si A itu. Sekarang hakim tuh tahu di Jakarta kalau si M A si itu dan si A itu pemain, dan ada beberapa temennya termasuk juga kemudian kampus ternama ya, mereka adalah pemain-pemain. Ini kan perkara menarik perhatian ya, konglomerasi 3 perusahaan besar ini, bandar itu kan merugikan negara 16 triliun. Nah mereka tahu permainan ini, diaturlah kepada si Arif untuk tuyulnya 3 orang itu. Mereka mainkan, ini perkara yang menarik. Sengaja mereka muat putusan lepas ketika orang sibuk mau lebaran ya, padahal main sejak 2014. Tapi kan si M maupun si A ini main dari zaman kasusnya Sambo, kasusnya Timah, lebih lagi Timah dia para pemainnya. Kemudian kasusnya suka pajak ya yang di Jakarta Selatan dengan anaknya itu, dan beberapa kasus lainnya. Dan itu sudah istilahnya ya mainannya para tuyul-tuyul ini. Mereka sama-sama tuyul-tuyul karena mereka mau dipelihara oleh para bandar-bandar, para penyuap, pengacara-pengacara yang memang sudah dikenal di kalangan di praktisi. Mereka dekat dengan kalangan aparat penegak hukum. Dan mereka tidak kapok. Sering saya katakan, kalau mereka nggak bisa dibina, binasakan. Jadi sekarang kesempatan Ketua Mahkamah Agung, ya tiru tahun 99 yang masih ada saksinya. Dulu ada Menteri Kehakiman namanya Yusril, sekarang seperti hukum. Jadi mereka cuma mengkocok ulang para hakim di Jakarta, hakim-hakim yang lama pemain ini, ya tidak mau dibina, binasakan. Banyak hakim-hakim baik, bakat putra-putra terbaik, tempatkan di Jakarta, ganti hakim-hakim yang punya ikatan emosional, S3 tadi yang suka senyum, saji sowan, diganti dengan hakim yang integritas. Daftarnya ada di Bawas. Nah kalau ini dipelihara terus terjadi, maka sebelum saya lupa katakan, hentikan kepada Presiden ya Prabowo, nih saya ingatkan Prabowo kalau mau mengingatkan, hentikan ya kenaikan gaji maupun usia perpanjangan pensiun. Kalau usia perpanjangan pensiun nanti mereka jadi 75 tahun, semakin mereka akan merajalela ya, dinasti tidak eksekutif, yudikatif pun sama teman-temannya semua. Kemudian 2, soal gaji tidak berbanding lurus. Gaji tidak menentukan integritas. Justru pilihan ketiga hakim jadi hakim, ya itulah hakim yang gajinya segitu. Jangan minta naik, justru semakin minta naik gaji, semakin meninggikan transaksi bukti. Gaji ketua pengadilan itu gajinya lebih, ya selatan lagi, Jakarta lagi, kelas 1A utama lagi. Ya, nah sekarang kan jadi naik dia mintanya 65, padahal 65 itu ditepu sama pengacaranya. Bayang nggak, hitung aja paling gampang. 1,16 triliun kalau ganti 2,5 mustahik atau persepuluhan itu ratusan miliar, dia 60, artinya apa? Jadi tuyul mereka ditipu oleh mafia-mafia yang selama ini suka main di pengadilan. Tuh khas tuh yang cewek maupun yang cowok itu kita tahu jejak digitalnya. Dan kalau ini tidak cepat hakim diganti seluruh Jakarta, para pemain akan terulang. Surabaya belum selesai, Rizka Jaro belum selesai, Hakim Agung itu juga belum selesai. Oh, masa sekarang sama tuyul-tuyulnya mereka mau kasihan hakim-hakim baik, hakim yang mau baik, dirusak oleh tuyul-tuyul ini. Mafia mereka hanya berputar di situ. Nah sekarang Tuhan menunjukkan jalan. Makanya ingatkan tuh, baik legislatif, eksekutif, jangan terpedaya oleh naik gaji maupun usia pensiun. Hentikan itu program itu. Sebelum mereka menunjukkan integritas, kualitas putusan. Masih banyak hakim yang baik, begitu ya, termasuk Anda pernah menjabat sebagai hakim. Kang Asep, mungkin bisa diceritakan ke publik, apakah benar ada godaan ketika Anda menjadi seorang hakim saat mengusut suatu perkara? Bisa dijelaskan ke kami? Ya,
Godaan itu saya sebut harta, tahta, wanita, Toyota, Tokopedia, Lazada, ya yang goda itu bintang 1 sama bintang 7. Jadi zaman dulu aja 25 miliar tuh narkoba di Tangerang. Hakim Jakarta ngadili BLBI. Itu kan para bandar-bandar, bankir-bankir tuh menyuap ketika saya di Gubernur BI. Tapi kan sejak awal saya hakim-hakim muda yang kan lalu produk Yusril dan Ketua Mahkamah Agung, ya kita prinsipnya gaji saya waktu 3 juta, 5 juta lah yo. Tapi kita akan cukup mencukupi karena kita pilihan hakim. Karena kita beringat, wakil Tuhan aja nggak perlu duit. Loh ini, duitnya 60 miliar. 60 miliar juga tuh sisa. Mau-maunya merusak. Tuh kampungan sekali tuh si Arif CS itu. Ya. Jadi godaan mah dari dulu. Tapi kembali, kalau kita sejak awal ya pilihannya sebagai hakim, ya risiko itu. Dan kita harus taat. Ya, kan sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusiakan para pihak, adili para pihak dengan cara-cara beradab. Ini bukan kan? Jadi putusan bukan demi keadilan Tuhan Yang Maha Esa, tapi putusan demi kekayaan, ya. Dan terbukti kan? 3 pengacara yang nyuap itu kan jelas suka pemain di pengadilan. Orang tahu, periksa jejak digitalnya. Dan mereka udah dikenal. Nah sekarang ya tergoda hakim-hakim yang jelas permain. Bayangin dia atur majelisnya. Ini kan pola sama dengan Surabaya. Artinya apa? Kalau ini mereka dibiasakan tetap, ya mereka tergoda, ganti banyak. Saya percaya, saya tahu persis lah. Banyak hakim-hakim ya Bawas punya nama. Kalau enggak, suruh tuh Nugroho bekas Kabawas yang sekarang KPT Sumsel, suruh tunjuk nama-nama. Orang suruh percaya. Ya pasti hakim-hakim. Jangan hakimnya karena tadi ikatan emosional. Kalau ikatan emosional perlu balik modal seperti kadal-kadal di daerah gitu kan, ya mengembalikan modal. Ini pun hakim sama, ya obat nyamuk puter setoran juga gitu kan, tidak hanya setoran, saling tepu gitu kan. Makanya perlu hakim-hakim punya tadi paling sederhana 3 kata yang saya katakan. Perlu hakim pintar, jujur dan berani. Kualitas hakim akan terjamin dan itu banyak. Tapi cuma mereka nggak ada akses karena mereka bukan bagian dari ikatan-ikatan emosional gitu. Jujur, pintar, berani, itu yang Anda miliki juga tentunya ya, Kang Asep. Kang Asep, belasan tahun menggeluti profesi sebagai hakim, apa nih yang menyebabkan Anda akhirnya mundur dari jabatan seorang hakim? Ya, Mas, saya terus terang biar dengar nih, saya kan di jejak digital. Ya kalau lama-lama ditekan atasan, kanan kiri, dulu 2 atap kan, titip-titip, saya juga nggak enak sama teman karena teman mau, saya nggak mau gitu kan. Nah, ya lebih baik saya keluar ke kampus, lebih aman, lebih merdeka bisa ngomong begini. Karena saya tahu modus operandi permainan dari atas sampai bawah gitu kan. Yang tadi saya katakan, kebanyakan hakim-hakim di kelas 1 itu bukan hakim-hakim pilihan karena kualitas jujur, pintar, berani. Kalau bahasa kampung saya, kan hakim terus cager, bager, pinter, wanter, singer. Ya, hakim-hakim yang mumpuni, hakim yang punya daya agung, yang punya citra wibawa martabat. Nah, tapi karena hakim-hakim ini juga sekelilingnya, kan kasihan juga. Saya kasihan kan teman-teman saya yang mau, apalagi istri anaknya perlu clubbing, shopping sama flexing, ya susah kan. Saya lebih di kampus mah lucu-lucu, banyak mahasiswi cantik-cantik, saya lebih paham. Nah, saya juga manusia takut tergoda kan, yang aman. Tapi saya banyak hakim yang jujur-jujur, pintar-pintar, berani. Cuman masalahnya mereka nggak ada akses. Maka saya katakan, udah sekarang cari solusi ya. Selama hakim tidak menunjukkan kualitas putusan, ya artinya apa? Tidak ada hubungan. Hakim itu jangan sering main golf, jangan sering mau dikasih makan di restoran. Ya karena banyak di kantor, saya sebut nih supaya keras ya. Di kantor-kantor pengacara itu banyak anak-anak hakim kerja di situ. Jadi, tidak hanya itu saya sebut ya. Jadi mereka banyak teman-temannya, apalagi sekampus-kampus itu, menggunakan nama-nama kampus, padahal ya kampus ujungnya mapus, urusannya pulus kan. Kalau sama saya mampus tuh mereka gitu kan. Saya hubungannya pulus, makanya semua jadi hangus. Coba kalau tulus, pasti mulus. Karena apa tadi? Sejak awal pilihan jadi hakim. Ini pilihan pun jadi hakim, pilihan jadi tadi rampok. Urusannya duit, kalau jadi duit kerja tuh di Pertamina. Kerja itu di perusahaan timah itu yang banyak koruptor supaya mereka kaya. Kalau jadi hakimnya sudah, Tuhan aja nggak terima duit, nggak mau duit, lo wakilnya mau duit 60 miliar lagi, kecil. Berarti Anda mengakui ya ada sejumlah nominal yang ditawarkan kepada Anda untuk mengusut suatu perkara. Narkoba itu kan berkali kita pernah bicara, narkoba Tangerang itu kan saya 25 miliar, 30 miliar. Ketika saya adili Sahri Sabirin, gubernur desa sebut namanya. Ketika saya lihat Handara Harja, bangkir, saya adili. Itu kan lebih dari miliaran. Tapi saya hukum kan, seumur hidup malah. Kalau saya mau, saya bisa bikin rumah. Ya, nyaingin itu yang mobil-mobil kemarin. Tapi saya kan takut anak istri saya makan uang haram atau kalau saudara saya. Semua kembali karena saya pilihan saya hidup dulu tuh, ya menegakkan hukum. Tapi kan lama-lama, ya kalau yang
merintahnya atasan, samping, kiri, kanan, tengah, atas, ya tergoda. Makanya paling aman di kampus. Nah, maka saya bilang, banyak teman-teman saya, jujur saya katakan tadi sebut Nugroho, Hakim Teguh yang kemarin mutus, itu banyak hakim-hakim yang memang wahid, oke, punya. Tapi masalahnya, sekelas mereka tidak ada tempat yang layak. Mereka yang suka S3, senyum saji sowan, atau peliharaan para bandar supaya ditempatkan, apalagi peliharaan teman-temannya lain yang suka ada kaitan lah dengan promosi mutasi atau nanti yang suka milih hakim agung. Nah, itu jelas fakta kok. Silahkan tanya, suruh cerita tuh para pengacara. Hanya 2 pengacara dan beberapa temannya tuh yang memang dekat dengan para oknum pengadilan. Itu yang harus dibinasakan mereka tuh hakim-hakim itu yang punya hubungan relasi. Baik, langkah pertama apa yang dilakukan untuk mengusut mafia peradilan ini? Pertama, ini saya sebut Pak Narto, nih, para teman sahabat. Pak Narto itu jujur, oke, akui. Teman keberanian, maaf dengan hormat. Cepat bersihkan Mahkamah Agung, termasuk tuh lembaga pembaharuan, jangan disetapkan ahli. Buang, banyak hakim pinter, jadikan staf ahli Pak Narto. Jangan orang swasta, efisiensi. Kedua, Pak Narto esok lusa, cepat ikuti pola yang lakukan dulu Ketua Mahkamah Agung Sarwata dan Pak Yusril. Pilih hakim, bikin SK, tempatkan hakim-hakim yang namanya di Bawas, mereka adalah putat terbaik bangsa, hakim-hakim yang bersih itu ada satu persis. Tanya Nugroho, tanya Teguh, ya pasti tahu. Tempatkan segera mutasi hakim yang sekarang itu karena ikatan emosional. Itu yang pertama jelas, tempati dulu hakim-hakim kelas 1. Kedua, saya minta Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia dan DPR, ingat ya jangan main perkara, saya bilang ya gampang kok, hentikan pembicaraan gaji hakim sebelum mereka menunjukkan teladanan sebagai hakim benar. Kedua, hentikan tambah usia 67. Bayangin 70, 75. 75 itu sudah aki-aki. Ya, masa hakim aki-aki? Udah cukup 70. Tapi kalau mereka memang betul menjawab wibawa, martabat, sampai seumur hidup setuju. Sampai mati pun mereka. Tapi kalau sekarang hakim agungnya terlibat seperti yang sekarang ada prosesnya, hakim-hakim Jakartanya mau dengan 60 miliar, ya jangan dibahas soal perpanjangan usia dan perpanjangan gaji. Tunggu kinerja mereka menunjukkan bahwa rakyat puas merasa keadilan tadi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Putusannya memanusiakan dan berkeadilan dan beradab. Bukan yang tidak memanusiakan, yang tidak berkeadilan, apalagi putusan tidak beradab, yaitu biadab. Baik, kita sepakat dengan poin Anda. Semoga ini didengar oleh pemerintah untuk serius mengusut tuntas adanya lembaga. Tapi jangan omong-omong ya, jangan sampai omong-omong. Harus itu. Ya gimana? Kang Asep, gimana poinnya? Jangan omong-omong. Jangan omong-omong. Kita tidak normatif, implementasi. Baik. Kalau omong-omong ya sudah, nanti MN lagi. Oke, sepakat dengan itu. Kang Asep Iriawan, mantan hakim, terima kasih untuk waktu Anda bersama kami di Prime News. Selamat malam. Assalamualaikum.